Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina bil khusus lazimu hadhihi al-qasidah al-imam al-Busiri wa syarihuha al-imam Ibnu Ajibah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim al-imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala fi qasidatihi al-burdah al-faslul khamis fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال رحمه الله وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah, nikmat sehat afiah insyaallah, sehat jasmani rohani kita insyaallah, sehingga di malam yang berkah kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah. Karena kita berkumpul di sini untuk mengenang, untuk membaca, untuk mendengar daripada perjalanan hidup atau sejarah yang berkaitan dengan sahibul barakah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, di pertemuan yang kemarin terakhir kita berhenti di bait ke-80, bab kelima dari qasidah burdah, yang mana bab kelima dari qasidah burdah itu menyebutkan beberapa mukjizat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kemarin Al-Imam Al-Busiri panjang lebar beliau menceritakan bagaimana mukjizat Nabi ketika Nabi ingin hijrah ke kota Madinah, ketika beliau diancam atau banyak kelompok yang ingin menyelakai Nabi, membunuh bahkan Nabi besar Muhammad SAW. Cerita Nabi keluar dari rumah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi masuk ke gua Thawr, sampai Nabi ke Madinah radhiyallahu ta'ala an Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga disebutkan manaqib Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam Al-Busiri menyambung daripada cerita kemarin, beliau mengatakan wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Wiqayah itu artinya pertolongan atau al-hifdzu, hifdzullah, penjagaan dari Allah. Itu kalau sudah Allah yang jaga, kata Al-Imam Al-Busiri, aghnat an mudha'afatin minad duru', maka pertolongan Allah tadi sudah cukup menggantikan daripada, bahkan lebih daripada baju besi. Ad-duru' itu jamak dari dar'un. Apa arti dar'un? Baju besi. Zaman dulu itu kalau perang, yang mereka takuti itu kan pedang, anak panah, tombak. Bagaimana mereka biar tidak terkena tiga hal tadi? Pakai baju besi untuk menjaga diri mereka. Makanya sama Al-Imam Al-Busiri digambarkan dengan baju besi.
Kata beliau, pertolongan Allah kalau sudah datang itu mengalahi daripada baju besi. Artinya tidak perlu pakai baju besi kalau sudah ada pertolongan dari Allah. Kalau sudah Allah yang menjaga kita, kalau sudah Allah yang menjaga, tidak butuh baju besi. Wa an alim minal utumi, kata Imam Al-Busiri. Dan pertolongan Allah tadi sudah cukup untuk tidak kita butuh lagi dengan tingginya benteng. Alin tinggi, al-utum, utum itu benteng ya, karena kota dulu itu pasti ada bentengnya, ada pagarnya. Setiap kota dulu pasti ada pagarnya. Di atas pagar itu pemanah, pasukan pengintai. Jadi tahu kalau ada musuh nyerang, mereka siap-siap. Kenapa mereka bangun pagar atau bangun benteng tadi, gerbang yang kuat ya, biar tidak gampang diserang oleh musuh mereka. Nah, ini kata Imam Al-Busiri. Dan bukan hanya itu, apa saja daripada cara agar kita tidak terkena malapetaka atau musibah, itu kata Imam Al-Busiri kalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah yang nolong, kalau sudah Allah yang menjamin, kata beliau, sudah harus aman kita, walaupun kita tidak di dalam benteng, walaupun kita tidak menggunakan baju besi. Itu kata Imam Al-Busiri. Contohnya cerita yang kata beliau sebelum ini aku sebutkan. Bagaimana ketika Nabi besar Muhammad SAW keluar dari kota Mekah tidak menggunakan baju besi. Nabi Muhammad SAW masuk ke gua Thawr di atas gunung, bukan benteng. Tapi lihat pertolongan Allah. Kalau Allah ingin istilahnya menolong seorang hamba, Allah jadikan apapun sebabnya untuk menolong hamba tersebut. Allah utus apa namanya kemarin itu, laba-laba tadi membuat rumah di muka gua Thawr. Allah kirim burung dara untuk apa? Untuk bertelur di depan gua Thawr. Ini pertolongan dari Allah. Tak butuh dengan benteng, tak butuh dengan baju besi. Kalau sudah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman bagaimana kita dapat pertolongan dari Allah ini? Nah, itu yang harus kita cari. Bagaimana kita mendapatkan penjagaan dari Allah fi hifdzillah. Inti selama satu hari ini dalam penjagaan Allah banyak. Belum lama kita baca di kitab Khasa'is Ummah Al-Muhammadiyah di Banten sana, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ini ada kaitannya, salat duha. Kata Nabi Muhammad, orang yang salat duha, termasuk keutamaan salat duha, banyak keutamaan salat duha itu. Termasuk keutamaannya, kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan, yang salat duha 4 rakaat, maka orang tersebut dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan, wahai Bani Adam, wahai hambaku, jangan tinggalkan 4 rakaat di awal siang, maksudnya waktu duha. Akfika akhirahu, udah sisanya aku jamin, kata Allah. Istilahnya kita begawe cuma sejam. Kata bos tadi, sejam dia masuk, tapi gajinya full. Sejam dia masuk, tapi gajinya full. Itu kata Allah. Salat duha jangan tinggal di waktu awal masuknya siang atau awal masuknya pagi, afwan. Soalnya kalau di bahasa Arab, nahar itu, nahar dalam bahasa Arab itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu nahar, siang kalau kita artikan. Kalau lail dari pengertian Arab dari terbenam matahari sampai terbit matahari. Cuma ada lail, nahar. Kalau diperhatikan lagi baru ada sobah, ada zawal, ada asar, ada ghurub. Itu kalau diperhatikan lagi. Tapi secara global umum waktu di dalam Arab itu cuma 2, lail sama nahar. Jadi kata Allah di awal nahar, awal masuk waktu siang, itu kapan? Pagi maksudnya, waktu sholat duha. Kata Allah jangan tinggalkan 4 rakaat. Kalau kalian tidak tinggalkan 4 rakaat ini, sisa waktu kalian, sisa hari kalian aku jamin, kata Allah. Dan disebutkan sama Allah yang Allah jamin apa? Artinya apa? Artinya semuanya dijamin sama Allah. Kalau ada orang kaya, saudagar misalkan, mengatakan kepada kita, sudah aku jamin 1 tahun hidup kamu.
atau aku jamin 1 tahun, tanpa dia sebutkan apa yang dijamin. Oh senang gitu, tentram hidup kita. Ngapa? Oh pasti dijamin sama dia, masih dijamin sama orang kaya tadi. Ini yang jamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak disebutkan sama Allah, dunia Allah jamin, akhirat juga Allah jamin. Bagaimana Allah jamin dunia? Orang tersebut tidak akan mati kelaparan di hari itu karena sholat duha. Bagaimana Allah jamin akhirat? Orang tersebut tidak akan melakukan maksiat di hari itu. Allah arahkan langkahnya untuk melakukan taat. Allah arahkan langkahnya, Allah beri dia kekuatan untuk apa? Untuk menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hifdzullah, termasuk cara. Jadi kita hidup di dunia ini harus tahu bagaimana cara kita mendapatkan hifdzullah, penjagaan Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak masyarakat hadirin, salah satu duha, salah satunya sholat subuh berjamaah. Sampai-sampai hajat itu pemimpin zalim, membunuh setiap orang. Tapi hajat ini pintar. Ini menunjukkan pintar itu tidak mesti wongnya baik. Kalau cuma banyak ilmu tidak dibarengi dengan bersihnya hati, itu percuma. Hajat ini hafal Quran, luar biasa hafalan Qurannya. Bahkan beliau itu tahu bahwasanya di misalkan pertengahan Quran dari juz 1 sampai juz 15 itu tidak ada huruf waw atau huruf lam, misal tahu. Saking apa? Saking kuat hafalannya. Itu Hajjaj. Beliau ini, si Hajjaj ini zalim, bunuh 100 sahabat Nabi, dibunuh sama dia. Pemimpin zalim, jadi yang tidak ikut, yang tidak mau ngikut khalifahnya Abdul Malik waktu itu, khalifahnya Hajjaj ini istilahnya apa? Algojonya atau itulah panglima perangnya dipenggal. Cuman ada uniknya Hajjaj ini, dia ini setiap belum menggal orang nanya dulu, tadi subuh sholat jamaah atau tidak. Yang dipenggal tadi sholat jamaah, tidak berani dia menggal. Nunggu dia tidak sholat jamaah kapan. Kenapa? Karena dia ini tahu bahwasanya ada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah kana fi hifdzillah, fi dhamanillah. Orang itu ada di dalam penjagaan Allah, di bawah naungan Allah. Takut Hajjaj nih, dia lupa dalil yang lain. Dia lupa dalil yang lain, cuma ingat dalil yang itu. Jadi setiap belum jam lewat dia tanya dulu sholat subuh jamaah ada tadi, karena ada hadisnya dari Nabi. Dia takut, ini dalam penjagaan Allah. Artinya kalau dia mengganggu orang tersebut, berarti siapa yang terganggu, yang jaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk sebab, itu termasuk asbab agar kita mendapat penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad suatu hari manggil Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak muda. Gulam itu untuk anak yang sudah tamyiz tapi belum balik, itu gulam. Itu gulam. Jadi misalkan dari umur 7 tahun sampai dia balik, itu gulam namanya. Ya gulam, kata Nabi, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat atau beberapa nasihat. Jangan kau lupakan nasihat ini. Ini hadis ada di Arba'in Nawawi. Apa? Ihfadillah yahfadka. Kata Nabi, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Harus itu, harus ada balasannya. Biar dapat penjagaan Allah, kita harus jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, bagaimana kita menjaga Allah? Allah tidak butuh penjagaan kita. Allah tidak mungkin diganggu oleh makhluk. Artinya jaga Allah, kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Semua kewajiban yang Allah perintahkan kita lakukan, yang Allah larang kita jauhi. Itu sudah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keluarga kita ada hal-hal yang mungkar, yang tidak pantas, itu harus kita jaga. Itu kita sudah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran Allah sebutkan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Kata Allah, jaga salat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuji kelompok walladzina hum li furujihim hafidhun, yang menjaga kemaluannya, kata Allah.
tidak diarahkan kepada hal-hal yang haram, tetapi kepada yang halal, dipuji sama Allah. Nah, itulah termasuk cara kita menjaga Allah. Pengertian menjaga Allah artinya menjaga apa yang Allah wajibkan dan jauhi apa yang Allah haramkan. Balasannya kata Nabi, yahfadka, kau akan dijaga oleh Allah. Wah, udah. Kalau sudah dapat penjagaan dari Allah, luar biasa. Itulah arti wali. Wali itu apa artinya? Wali itu orang yang dijaga oleh Allah. Bukan wali itu yang bisa terbang. Kalau pengertian wali cuma bisa terbang atau niup banyu sembuh, dukun juga bisa. Bisa jalan di atas air, dukun juga bisa. Bisa nebak apa isi hati wong, dukun juga bisa. Bisa. Tapi arti wali orang yang dijaga oleh Allah. Di hadis lain Nabi Muhammad menjelaskan, kata Nabi, tidaklah seorang hamba. Nah, ini termasuk cara biar kita mendapat penjagaan Allah. Salah satunya, dan ini penyebab yang paling cepat, yaitu kita menjaga sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, tidaklah kalian melakukan sunnah kecuali kalian akan dijaga oleh Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, kuntu yadahu, kuntu rijlahu. Kata Allah, aku matanya, aku telinganya, aku tangannya, aku kakinya, kata Allah. Ulama mengatakan maksud di situ bukan ini Allah, bukan. Artinya tangan kita itu dijaga oleh Allah. Tidaklah tangan ini kecuali melakukan hal-hal yang baik. Mata kita dijaga oleh Allah. Mata ini tidak jelalatan istilahnya. Mata ini enteng untuk meninggalkan pemandangan yang diharamkan oleh Allah. Gampang, cepat. Padahal sama dengan mata yang lain. Tapi mengapa mata yang lain berat? Karena tak ketik penjagaan Allah tadi. Itu arti wali kata ulama. Arti wali itu matanya dijaga sama Allah, telinganya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkannya? Di hadis yang tadi Nabi menyebutkan melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi biar kita dapat pertolongan Allah, banyak caranya, banyak jalannya. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ini maqamul ihsan. Maqamul ihsan yang kita pengenkan, karena maqamul iman itu wajib sudah. Tidaklah orang dikatakan mukmin kecuali iman sudah dia imani semua. Yang 6 itu arkanul iman. Arkanul Islam juga begitu. Arkanul iman, arkanul Islam itu kasbuna, itu bisa kita peroleh dengan mujahadah kita. Tapi maqamul ihsan itu tidak bisa. Maqamul ihsan itu khusus untuk orang-orang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mukmin muslim belum tentu dia muhsin, belum tentu dia masuk ke maqamul ihsan. Maqamul ihsan ini tinggi sudah. Kalau mukmin muslim itu wajib sudah pasti. Karena orang tidak dikatakan mukmin kecuali percaya dengan arkanul iman, tidak dikatakan muslim kecuali percaya dengan arkanul Islam. Tapi maqamul ihsan tidak sembarangan. Pilihan hamba-hamba yang Allah khususkan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Susah. Kata Nabi Muhammad, maqamul ihsan itu kau ibadah kepada Allah ketika sholat seakan-akan kau melihat Allah. Itu maqamul musyahadah. Maqam musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Inilah yang dikejar sama wali-wali itu ini. Mereka hidup di dunia itu jauh nian memang, jauh cita-citanya dengan kita. Kalau kita cita-citanya pengen tabungan banyak, pengen punya rumah dewe, pengen punya mobil dewe, pengen kate kreditan lagi, kate utang lagi, itu cita-cita kita. Tapi cita-cita aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, pengen maqamul ihsan ini, musyahadah. Musyahadah itu sudah kaya-kaya Allah tuh di depan mereka. Ini maqam didapatkan oleh sahabat Nabi. Al-Imam Jadduna Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Kata beliau, umpama mata ini melihat semua apa yang ada di atas langit, keyakinanku tidak akan bertambah lagi. Artinya sudah mentok.
Sudah tahu kalau beliau apa yang tidak beliau lihat. Nah, itu maqamul ihsan, susah. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan maqamul ihsan tadi? Dengan kita melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, menjaga apa yang Allah perintahkan kita untuk jaga. Kata Nabi, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ketika kau menjaga Allah, kau akan merasakan Allah itu selalu ada di hadapanmu, yaitu maqamul muraqabah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau belum bisa, kata Nabi, belum bisa kalian untuk meyakini melihat Allah atau seakan-akan berada di hadapan Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah selalu melihat kalian. Ini di bawahnya sedikit, yaitu maqamul muraqabah. Apa itu maqamul muraqabah? Merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maqam tinggi juga, cuman susah. Bayangkan bagaimana 24 jam kalau kita ngerasa dipantau terus sama Allah. Kaki ini tidak mungkin kemaksiat, mata tidak mungkin kemaksiat. Jangankan kalau merasa dipantau oleh Allah, dipantau guru, dipantau orang tua, dipantau orang, bahkan teman. Ketika orang yang masih punya malu, itu kalau mau melanggar, melakukan maksiat, malu kalau temannya melihat. Itu orang yang masih punya malu. Itu berarti masih bagus lah sedikit. Soalnya yang kalau tidak kata bagusnya itu yang kata Nabi, idalam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi, kalau ada orang yang sembarangan melakukan maksiat tanpa pandang bulu lagi di depan atau di belakang, itu orang kata malu lagi, kata Nabi. Kalau dia kata malu, kata Nabi, lakukan apa yang kamu mau. Sekarang itu udah zamannya sekarang. Ya, terang-terangan orang maksiat, bahkan diupload, bahkan dia sendiri yang mengatakan bahwasannya dia tidak sholat, dia macam. Ya, itu berarti kata malu lagi. Tapi orang yang iman, yang masih ada harapan, itu ketika berbuat maksiat masih malu. Ini malu sama kawan, malu sama guru, malu sama orang tua. Bagaimana kalau dia merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu maqamul muraqabah namanya. Ini semua maqam kedudukan ini balasan dari apa? Jaza daripada kita menjaga Allah. Balasan dari menjaga Allah, kita dijaga sama Allah. Balasan dari menjaga Allah, kita diberikan oleh Allah maqamul muraqabah. Kita dimasukkan oleh Allah insyaallah ke maqam al-musyahadah, sampai seterusnya. Itu semua dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka para aulia menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, tidak heran ketika Allah menjaga mereka bukan hanya masalah akhirat, dunia pun Allah jaga. Banyak daripada ulama aulia itu yang umurnya lebih dari 100 tahun tapi badannya masih kuat. Diriwayatkan ada namanya Abu Tayyib At-Tabari. Beliau ini umurnya lebih dari 100 tahun, tapi setiap beliau naik kapal itu turunnya loncat. Bukan ngeranggo, kapal. Loncat. Tapi apa pengikutnya heran, ini umur 100 lebih. Apa kata beliau? Hafidna hafiz sigar fahafadhani Allahu fil kibar. Kata beliau, aku jaga anggota tubuh ini ketika aku masih kecil, namun ketika aku tua dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih mudanya dia jago. Masih waktu kuatnya, waktu syahwat nafsu lagi bergejolak, dia tahan hawa nafsunya. Itu berarti menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga. Jazanya, balasannya, jangan takut, pasti dibalas sama Allah. Kata beliau, ketika aku sudah tua, badanku ini masih seperti anak muda. Artinya masih kuat. Jadi jangan heran lihat aulia, ulama, habaib sudah tua-tua masih kuat cak orang muda. Kuat apa be ini? Kuat kawin, apa kuat apa, macam-macam kuat ya. Banyak itu dengarkan. Cerita habaib umur 60 tahun masih punya anak. Itu kenapa? Karena beliau-beliau itu ketika mudanya mereka jaga. Mereka alurkan ke tempat yang halal sehingga masih tua pun mereka masih kuat, dijaga sama Allah. Ini termasuk contoh contoh duniawi. Tidak usah kita bahas contoh ukhrawi. Itu jelas apa panjang pembahasannya kalau kita mau bahas yang ukhrawi. Ada Syekh wali Allah yang bernama Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i ini wali Allah yang mastur. Wali Allah yang mastur, kerjaannya ngembala kambing.
tidak mengetahuinya kecuali wali juga, seperti Imam Syafi'i, sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu sezaman dengan Syaiban Ar-Ra'i. Pernah suatu hari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal lagi jalan, ketemu dengan Syaiban ini. Kata Imam Ahmad, wahai guruku Ustadz Imam Syafi'i, aku pengen nanya dia, ngetes. La taf'al, jangan, kata Syafi'i, hati-hati. Hati-hati, jangan. Tapi teka, maksudnya ya pengen mengambil faedah. Tanya, datangi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal hafal semua hadis Nabi, pendiri mazhab Al-Hambaliyah. Tanya, wahai Syekh Syaiban, apa hukumnya orang yang lupa sholat, cuman dia lupanya ini 5 waktu, bukan sikok waktu, 5-limanya dia lupa. Dia lupa. Apa jawabnya Syaiban? Itu orang tidak wajib sholat. Kenapa? Itu orang gila, kata akal. Itu orang yang tidak ada sadar lagi sudah. Kenapa? Bagaimana lalai dari sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya aja itu, bukan jawaban fikih, jawabannya ngekat. Kata Imam Syafi'i, nah aku lah ngomong kan, tidak salah tadi itu. Itu jadi jawabannya beda. Itu Syaiban Ar-Ra'i, terkenal. Beliau ini diriwayatkan ngembala kambing. Tapi kalau sudah masuk waktu Jumat, panggilan Jumat, itu beliau apa? Tidak ada disimpan titip sama orang, bukan. Beliau ambil kayu, beliau garisi. Kambing ujung situ digarisi sama beliau. Tinggalkan sholat masjid. Pulang ke tempat gembalanya tadi, tetap di situ kambingnya, tidak bergerak dan tidak hilang. Ketika ditanya sama murid-muridnya, kita menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, maka punya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen dapat penjagaan dari Allah, jago apa yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Kalau itu udah akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan. Yang kita butuhkan sekarang ini kekuatan. Bukan kekuatan militer, bukan kekuatan taktik, bukan kekuatan ekonomi, bukan. Kekuatan yang hilang pada diri muslim-muslim yang ada di zaman sekarang ini. Itu yang kita butuhkan sekarang. Kekuatan yang kita dapatkan daripada melakukan sunnah Nabi, daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sekarang itu. Kalau jumlah muslim terbanyak di Indonesia, jumlah muslim terbanyak, tapi ngapa yang jadi kambing muslim terus yang diadu, jadi dombanya muslim terus. Di mana sekarang di medsos atau di TV berita yang diadu domba muslim terus dengan berbagai cara. Inilah buat salah, dituntut sama ini balik nuntut. Nah, wong kafirnya nonton sambil ngerokok sambil mabok. Yang diadu domba itu umat Nabi besar Muhammad. Yang diadu domba kiai, yang diadu domba ngaku murabbi, ngaku seorang pendidik, ngaku pendiri madrasah, itu yang diadu domba. Nah, itu ngaku gambaran seperti ini ada karena kekuatan yang ada pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in itu tidak ada pada diri kita sekarang. Itulah yang harus kita timbulkan lagi. Nabi sudah katakan, kata Nabi, kalian nanti di akhir zaman itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti budak. Jadi sekarang itu apa yang tren diikuti. Yang tren lagi sesama jenis berlawan berpasangan itu tren diikuti. Yang ngikuti wong muslim, yang ngikuti wong muslim. Kata Nabi, setapak demi setapak akan diikuti oleh umat zaman akhir. Sampai kata Nabi, walaupun yang kalian lihat wong kafir tadi nyemplung ke jurang, pengen melok, tahu padahal ini berbahaya, tahu padahal ini di luar daripada tabiat manusia, tapi nak melok, lapar. Itu umat zaman akhir, kata Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qiblatin nahnu, apakah kita waktu itu sedikit? Lah, kata Nabi, antum kathur atau kuthur, afwan, banyak. Cuman rusak is-sail, banyak tapi seperti buih yang ada di lautan. Tidak punya kekuatan, tidak punya pendirian, tidak punya himmah, semangat yang ada pada zaman sahabat dan pada zaman aslafuna as-salihun. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan hal tersebut tadi? Dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan mendapatkan kekuatan tersebut. Kalau contoh
Penjagaan Allah dalam agama. Lihat cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh Zulaikha. Zulaikha itu kurang apa? Kaya, raya, cantik, menggoda Nabi Yusuf. Bayangkan. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Aku takut kepada Allah, malu sama Allah. Nah ini kekuatan. Taruhlah bukan Nabi, misalkan orang lain biasa, kenapa bisa menjauhi maksiat Allah, kita tidak bisa? Karena kekuatan tadi, penjagaan yang Allah berikan kepada dirinya tidak Allah berikan kepada kita, sehingga dia gampang untuk meninggalkan maksiat. Kita sagonian meninggalkan maksiat. Ngapa? Tadi kalau kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Busiri, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Kata beliau, penjagaan Allah itu melebihi daripada baju besi, tameng, melebihi daripada tingginya tembok-tembok di perbatasan kota. Itu kata Imam Al-Busiri. Dan Nabi Muhammad melanjutkan hadis tadi. Kata Nabi Muhammad, wahai Abdullah bin Abbas, ingat bahwasannya walau ijtama'u, umpama seluruh yang ada di muka bumi ini dari makhluk hidup berkumpul ala an yadurruka bi syai', untuk menyusahkan kamu atau untuk mencelakaimu, tapi tidak Allah tuliskan, mereka tidak bisa mencelakaimu. Inilah yang diyakini oleh para mujahid, yang diyakini oleh para pembela Islam. Jadi kata Nabi, umpama, jangankan se-Indonesia, sedunia. Kata Nabi, ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahih hadisnya. Kata Nabi, sedunia itu berkumpul untuk mencelakaimu, tapi Allah tidak tuliskan, Allah tidak takdirkan, mereka tidak bisa mencelakaimu. Tak terjinguan. Ini banyak kejadian. Di zaman Hajjaj memerintahkan satu orang ini wali Allah. Kata Hajjaj, bunuh itu orang. Akhirnya orang tadi dikejar, masuk ke rumah wali Allah juga. Kata wali Allah yang punya rumah, sini masuk bilik, sudah aman. Datang algojo atau polisi Hajjaj tadi, tahu yang dikejar ada di rumah ini. Kata yang punya rumah, periksa lah, kalau ketemu ambil silahkan, periksa. Tak kata, heran mereka, kami lihat masuk ke rumah ini. Kejiwaan. Balik ke Hajjaj, kata Hajjaj, dia ada di rumah itu. Kamu beda kejiwaan. Hajjaj tahu itu wali. Jadi Hajjaj tuh tahu yang nak dia bunuh itu wali. Kata Hajjaj, kalian yang ditutup mata kalian oleh Allah. Orang yang kita kejar itu ada di rumah tersebut. Kenapa? Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa dijaga, harta dijaga, rumah dijaga, yang menjaga Allah. Siti Rabi'ah Adawiyah diriwayatkan, rumah beliau masuk perampok, maling rumah, masuk rumah. Beliau lagi sholat, tak dipedulikan sama beliau. Udahlah, cak belanja yang dimasuk rumah tadi, ngambil ini, ngambil itu, beringkes. Pas nak keluar, nak kabur, tak ketemu pintu masuk tadi mana, hilang. Keliling-keliling. Siti Rabi'ah tetap ibadah, tahu Siti Rabi'ah ini ada yang maling. Dan orang tadi tahu ini Rabi'ah, sadar. Tak ketemu. Akhirnya sudah. Pas barang yang ditaruh, nyingok, aduh pintu. Barang tadi diambil lagi, tak ketemu lagi, hilang. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 2-3 kali, akhirnya tobat, minta maaf. Atau Siti Rabi'ah, dia nak maling, dia nak mencuri, tapi kami curi hatinya. Dia mau mencuri kami, tapi kami curi hatinya. Akhirnya maling tadi taubat di tangan Siti Rabi'ah dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kalau mau kita sebutkan cerita-cerita daripada orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiqayatullahi. Jadi itu pengertian dari bab ini, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Kebalikannya, berarti yang tidak dijaga oleh Allah, walaupun mau dijaga, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau mati sudah datang, walaupun kalian
bersembunyi di buruj. Buruj itu istilahnya istana, benteng yang kuat, musyayyadah yang kokoh. Itu kematian pasti akan datang karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga biar jangan sampai dia ini terkena malapetaka, tapi Allah yang nakdirkan, kena tulah. Kematian datang nak berlari, kena tulah. Jadi kan kalau tidak salah di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang sudah ditakdirkan mati. Dia takut, akhirnya minta sama Nabi Sulaiman, dibawalah sama angin. Kalau tidak salah beliau ini dibawa ke India. Baru nyampe India ketemu malaikat Israel. Memang kau tuh tertulis mati di India. Tidak taunya bukan mati di Palestina, tapi matinya di India. Dia kabur dari mati. Tidak taunya baru nyampe ketemu Israel lah di situ. Memang tulisannya mati di India. Udah mati, meninggal. Ini kalau kita mau menjaga tapi Allah udah takdirkan, tidak bisa lagi. Makanya ikhtiar, tetap ikhtiar. Ikhtiar bagaimana? Jaga pola hidup, jaga kesehatan, bawa kendaraan dengan hati-hati. Itu tetap matlub, dianjurkan, bahkan diwajibkan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah, haram hukumnya kita sengaja menjadikan diri kita celaka, itu haram, di Al-Quran disebutkan. Tapi ketika kita mengambil asbab, jangan sampai kita tawakal kepada asbab. Jangan iktimat kita kepada asbab. Pening pala minum obat, jangan iktimat sama obat ini. Ini cuman ikhtiar, ini cuman kasab ya Allah, cuman musabbab. Tapi musabbibnya antum ya Allah, engkau wahai Allah. Nabi Musa suatu hari sakit, diriwayatkan sakit gigi katanya. Sakit. Akhir Nabi Musa mengadu kepada Allah. Kata Allah, wahai Musa, ambil daun ini, disebutkan sama Allah wahyu, itu bisa buat obat. Diambil sama Nabi Musa, sembuh langsung. Baik, langsung giginya hilang. Setelah berapa lama sakit lagi. Langsung Nabi Musa ambil lagi obat itu, daun yang sama, tidak sembuh. Akhirnya Nabi Musa nanya, ya Allah, yang kemarin sembuh. Kata Allah, yang kemarin kau percaya sama aku, yang sekarang kau percaya sama daun itu. Makanya tidak datang syifa. Ishfi anta syafi, la syifa illa syifa'uk. Kata doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sembuhkan, engkau yang maha penyembuh, ya syafi. Itu termasuk nama daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya syafi. Jadi ketika kita sakit, ada yang sakit, keluarga sakit, siapa yang sakit, berobat. Tapi tetap harus iktimat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wiqayatullahi aznat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi ma samanid dahru daiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhami. Kata Imam Al-Busiri, ma samanid dahru daiman, tidaklah masa ini atau zaman atau waktu atau dunia, ad-dahr itu artinya banyak, tidaklah aku terkena sesuatu yang menyakiti atau yang tidak aku sukai dari kehidupan ini. Wastajartu bihi, kemudian aku meminta pertolongan bihi. Siapa bihi ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa waniltu jiwaran minhu lam yudami, kecuali aku mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Busiri, beliau mengalami ini. Kalau kita ingat penyebab daripada beliau ngarang burdah, karena beliau lumpuh. Ketika semua dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, beliau tawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan datanglah kesembuhan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Busiri, tidaklah aku mendapati atau terkena musibah, malapetaka, apapun yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini, masa maniddahu daiman wastajatu bihi, kemudian aku meminta tawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa waniltu jiwaran minhu lam yudhami, kecuali aku mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting itu yakin. Itu yang penting. Jangan ragu, dengar tak Nabi, tahu tak Nabi, Nabi, jangan. Jangan diukur dengan otak kita. Jangan diukur dengan masa, waktu, jarak yang ada di dunia ini. Kalau Allah menghendaki sesuatu, alam barzah itu tidak ada jarak. Alam barzah tidak ada waktu. Jadi jangan diukur dengan dengar tak Nabi, dengar.
Salawat kita sekarang di Palembang berapa ratus kilo jauh kita dari Madinah, tapi Nabi dengar. Allah tugaskan malaikat. Nah itu, jadi di luar otak kita. Jadi apapun yang menimpa kita, mintalah pertama kali pertolongan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oh, ngapa tidak minta sama Allah? Ya, tahu dirilah istilahnya kata ulama. Tahu diri kalau mau langsung minta kepada Allah. Kita tahu, misalkan ada bapak presiden ini demennya sama sikap uang. Kalau kita yang minta ke presiden mungkin dikabulkan, mungkin tidak dikabulkan. Tapi kalau yang minta orang yang dia cintai pasti dikabulkan. Orang yang pinter, ya, bukan yang dungu atau yang bodoh, pasti melalui yang dicintai oleh presiden. Hajatnya pasti terkabul. Nah itu kan. Daripada minta langsung, mungkin dikabulkan, mungkin tidak. Tapi kalau melalui dia ini pasti dikabulkan. Begitulah kita kepada Allah dan pada Nabi besar Muhammad SAW. Lewat Nabi pasti dikabulkan. Tidak pernah Allah menolak perintah Nabi. Itu tidak pernah. Semua Nabi yang minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ada namanya Syekh As-Saleh Musa Ad-Dharir. Namanya Musa Ad-Dharir. Beliau mengatakan, suatu hari aku lagi, ini orang wali Allah, dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kata beliau, suatu hari kami lagi naik kapal. Ketika kami naik kapal, tidak tahunya di tengah perjalanan ada badai, kata beliau. Semua orang ketakutan. Faghalabatni aini. Lagi ketakutan itu, tiba-tiba aku ngantuk. Biasanya kalau lagi takut nggak bisa ngantuk, ya kan? Ini lagi genting, badai ini, ngantuk, tertidur. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat Nabi di dalam mimpiku. Apa kata Nabi? Qul li ahlil markab yaqulun alfa marrah. Kata Nabi, wahai Saleh Musa Ad-Dharir, kata Nabi, perintahkan untuk penghuni kapal membaca salawat, yaitu salawat munjiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, sampai akhir. Kata Nabi, baca 1000 kali. Bangun Syekh Musa tadi, dikasih tahu semua yang ada di kapal baca salawat tadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada syekh lain yang bernama Ibnul Jala. Beliau berkata, dakhaltu Madinah, aku masuk ke kota Madinah, Madinah Nabi besar Muhammad SAW. Wa bi syai'un minal faqah, aku lagi miskin waktu itu, lagi kesusahan. Fataqaddamtu ilal qabri wa sallamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke masjid, ziarah ke Nabi, beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Beri salam kepada yang ada di samping Nabi, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Kemudian thumma qultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah. Langsung Nabi yang diajak ngomong, ya Rasulullah, aku lagi susah. Ya Rasulullah, aku lagi tidak ada duit. Aku lagi buntu ya Rasulullah. Wa ana dhaifuk, aku tamumu ya Rasulullah. Pintar beliau. Pintar. Dia tahu Madinah ini kota Nabi. Aku tamumu, dan Nabi orang yang paling dermawan, tidak mungkin menolak tamu yang kesusahan. Pintar. Aku tamumu ya Rasulullah, aku lagi susah. Udah ditinggalkan. Tsumma tanahaitu, kemudian aku minggir, wa nimtu bainal qabri wal mimbar. Aku tidur antara kuburan makam Nabi dan mimbar di raudhah. Di raudhah. Langsung faida ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung di mimpi itu datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi biraghifin, Nabi bawa roti, satu potong roti. Satu potong roti. Tapi kalau dari Nabi ini luar biasa. Kata Nabi, khud, makan. Kata Syekh Ibnul Jalal tadi, fa'akal tunisfahu, aku baru makan setengah, bangun, tak taunya setengahnya ada di tangan. Ini kan di mimpi, tapi ternyata bukan mimpi. Nyata itu. Pas aku bangun, setengah lagi ada masih. Tadi setengahnya makan di mimpi, itu masih tidak sadar. Ini masih ada. Dimakan lagi oleh beliau, ini dari Nabi. Diriwayatkan Ibnul Jalal ini setelah itu hidup 40 tahun tidak butuh dengan makanan. Kenapa tidak butuh dengan makanan? Karena sudah makan sepotong roti tadi yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun ke depan dari kejadian itu beliau hidup dan tidak butuh dengan makanan lagi. Tidak makan, tidak minum. Kenapa tidak makan, tidak minum?
sudah diberi makanan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan dari, jelas itu makanan dari surga, bukan dari toko, bukan dari brasserie, bukan. Dari surga itu makanan. Dan Nabi mengatakan di masa hidup beliau, kata beliau, aku melihat barusan anggur dari surga. Kata Nabi, kalau aku berikan anggur itu kepada kalian, kalian tidak akan butuh makanan lagi selama kalian hidup. Kalau makanan surga kita makan, tidak butuh makan lagi. Makanya jangan heran ketika melihat aulia, arifin, billah, tidak makan puluhan tahun. Mereka yut'imuni rabbi wa yasqini. Mereka itu mendapatkan bagian dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnul Jalak ketika mengadu, dan banyak kejadian itu. Banyak kejadian dari para aulia ketika masuk ke Madinah ngadu ke Nabi, itu langsung dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ziarah Nabi, itu ada 2 bait yang dipajang di tempat ziarah. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba minti bihinnal qa'u wal akamu. Wahai makhluk yang paling indah yang dikuburkan di tempat ini, nafsi fida liqabrin antasakinuhu, jiwaku, ragaku ini tebusan untuk tempat yang kau duduki sekarang. Ini namanya al-utbi. Jadi badui datang, nyebutkan syair tadi, minta pertolongan kepada Nabi sampai memuji Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu imam namanya al-utbi, beliau lagi tidur di raudhah. Gak taunya beliau tidur di raudhah mimpi Nabi. Kata Nabi, wahai Utbi, cepat bangun, kejar itu badui, jamu dia lagi kelaparan, lagi butuh dengan uang. Jadi langsung, spontan, langsung dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW. Si badui tadi baru mengucapkan salam, baru muji Nabi, keluar, ada imam besar, Utbi namanya, ini zaman tabi'in atau tabi'in, lagi tidur di raudhah, datang juga bangun, al-hikil a'rabi, cepat kejar badui tadi, kasih dia jamuan, kasih dia duit, apa yang dia butuhkan, kabulkan semua hajatnya. Langsung dibalas oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Busiri, "Masa manid dahru dhaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudami." Tidaklah aku terkena sesuatu yang menyusahkan. Namanya hidup pasti ada susah, pasti ada sedihnya, pasti ada seretnya. Itu hidup. Tak kata hidup tenang terus, tak kata hidup senang terus. Itu bukan kehidupan berarti. Nak santai, nak lemak, itu kaget di surga. Namanya di dunia pasti ada saronya, pasti ada di bawahnya, kaget di bocok, ada senangnya, ada merengutnya, ada sedihnya, ada ketawanya. Itulah namanya kehidupan. Jadi kata beliau, tidaklah aku terkena tadi putaran dari kehidupan kecuali aku meminta pertolongan kepada Nabi dan langsung diberi pertolongan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walal tamastu minad daraini min yadihi illa stalamtun nada min khairi mustalami. Dan tidaklah aku meminta ghinad darain, kekayaan daripada dunia dan akhirat. Kekayaan di dunia, sehat badan maksudnya, dimaksud oleh Imam Al-Busiri. Kekayaan di akhirat, apa artinya? Selamat nanti di akhirat. Illa stalamtun nada min khairi mustalami, kecuali aku mendapatkan pemberian tersebut dari sebaik-baik orang yang memberikan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata beliau, dari di dunia inilah minta sama Nabi, biar nanti di akhirat dapat syafaat Nabi. Biar nanti di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan mendapatkannya. Itu kata Al-Imam Al-Busiri. Sebaik-baik tangan yang memberi, yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemberian langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan oleh Allah hamba yang pantas. Insyaallah kita dijadikan oleh Allah hamba yang pantas untuk menerima pemberian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tangan kita ini pantas untuk menerima apa yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita juga pantas untuk menerima apa yang dicurahkan kelak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.